Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tunedu, selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik, yaitu pada kawat. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita saksikan videonya. Gegel induksi pada kawat yang bergerak, perhatikan pada animasi gambar di sebelah kiri. Di sini adalah kawat yang digerakkan memotong, mendekat, dan menjauhi medan magnet. Ketika kawat tersebut digerakkan menuju ke arah medan magnet dan semakin luas, maka fluksnya semakin bertambah. Sedangkan ketika kawat tersebut digerakkan menjauhi medan magnet, maka fluks magnet yang memotong semakin berkurang. Perhatikan pada gambar animasi yang bagian bawah ini. Kemudian, gegel induksi pada kawat dipengaruhi oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet, mengakibatkan perubahan luas bidang kumparan yang memotong fluks. Sehingga, kita perhatikan gambar di sebelah sini. Ini adalah bagian kawat yang berada di sebelah kiri, kemudian digerakkan memotong medan magnet ke arah samping kanan dengan kecepatan sebesar V. Maka, ketika digeser ke arah kanan, fluks magnet yang memotong luasan kumparan ini semakin besar. Untuk menentukan besar gegel induksi pada kawat tersebut, dapat kita gunakan penerapan dari gegel induksi pada kumparan, di mana delta flux per delta T. Delta flux magnet adalah B dikalikan dengan A. Delta A merupakan perubahan luasan pada kawat yang memotong tersebut. Kita perhatikan di sini, ini adalah bagian luasan awal. Ketika digerakkan menjauh, maka terjadi perubahan luasan yang memotong arah dari medan magnetnya. Sehingga luasan yang terbentuk pada kumparan atau kawat tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan A L dikali delta S. Di sini yang terjadi perubahan adalah perubahan dari sisinya atau S-nya. Maka S per T adalah sama dengan nilai V. Sehingga gegel induksi pada kawat yang memotong medan magnet dapat kita rumuskan menjadi B dikali L dikalikan dengan V-nya. Dan ini merupakan persamaan matematis untuk menentukan gegel induksi pada kawat yang memotong. Dengan keterangan, B adalah medan magnet dalam satuan Tesla, L adalah panjang penghantar dalam satuan meter, dan V merupakan kecepatan gerak penghantar dalam satuan meter per sekon. Menentukan arus induksi. Kita perhatikan pada gambar yang sebelah kiri, di sini ada hambatan dan terdapat medan magnet homogen dengan tanda cross atau masuk bidang. Kemudian kawat PQ kita gerakkan ke sebelah kanan dengan kecepatan V. Untuk menentukan besar arus induksi pada kumparan tersebut atau pada kawat PQ, dapat kita gunakan persamaan matematis, yaitu I sama dengan gegel induksi dibagi dengan R atau hambatan. Atau gegel induksi pada kawat yang memotong tadi adalah BLV dibagi dengan R. Dengan keterangan, B adalah medan magnet dalam satuan Tesla, L panjang penghantar dalam satuan meter, V kecepatan gerak penghantar dalam satuan meter per sekon, R besar adalah hambatan kawat dalam satuan ohm, gegel induksi satuan dalam volt. Untuk menentukan arusnya, perhatikan konsep arah di sini. Arah arus induksi ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana I, ibu jari, menunjukkan arah arus induksi, B, jari telunjuk menunjukkan arah dari medan magnet, kemudian jari tengah menunjukkan arah dari gaya magnetnya. Kita perhatikan fokus pada titik kawat P dan Q. Pertama adalah uraikan.
arah gaya Lorentz atau gaya magnet selalu berlawanan arah dengan arah kecepatan. Jika arah kecepatan ke arah kanan, maka arah gaya Lorentz mengarah ke arah kiri atau berlawanan dengan arah kecepatannya. Kemudian, kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana jari tengah menunjukkan ke arah kiri dan medan magnet dengan tanda cross, artinya jari telunjuknya mengarah ke arah layar HP atau layar laptop. Sekarang kita perhatikan arah dari jempolnya. Nah, arah jempolnya di sini mengarah ke arah atas. Kita ulang lagi. Jari tengah mengarah ke kiri, jari telunjuk mengarah ke depan atau masuk ke dalam layar laptop atau layar HP masing-masing, dan ibu jari atau jempol mengarah ke atas. Jadi arah arus induksi pada gambar tersebut arahnya ke atas. Langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Contoh yang ketiga, suatu rangkaian di dalam medan magnet dengan kuat medan sebesar 0,5 Tesla dan arahnya masuk bidang kertas. Bila pada rangkaian tersebut panjang kawat AB adalah 50 cm dan digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon, maka besar gaya GGL dan arahnya. Pertama, kita ketahui bahwa nilai L-nya di sini 50 cm, B 0,5 Tesla, dan V-nya 4 meter per sekon. Untuk menentukan besar GGL induksi atau gaya gerak listriknya, dapat kita gunakan persamaan GGL induksi min B kalikan L kalikan V. B 0,5 Tesla, L dalam satuan meter 0,5, V sebesar 4 meter per sekon. Lalu kita masukkan 0,5 dikali 0,5 dikali 4. Hasilnya adalah sama dengan 1 volt. Oke, sampai sini mudah bukan? Oke, langsung saja ke contoh soal yang berikutnya. Di sini ada soal UN tahun 2008 dengan kode P4 nomor 33. Perhatikan soalnya, kawat peki dengan panjang 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB dengan besar kecepatan 2 meter per sekon. Memotong medan magnet dengan arah tanda dot atau titik dengan besar medan magnet sebesar 0,02 Tesla seperti pada gambar. Tentukan besar dan arah arus induksi pada kawat peki tersebut. Nah, caranya adalah untuk menentukan besar arus. Pertama, tuliskan dulu, diketahui dari besaran-besaran yang ada pada soal ini. Pertama, L-nya 50 cm, kita ganti dalam meter jadi 0,5 meter. Medan magnet sebesar 0,02 Tesla, V kecepatan 2 meter per sekon, dan hambatan 0,02 ohm. Pertama, kita tentukan berapakah nilai arusnya. Nilai arus dapat kita gunakan persamaan I sama dengan B dikalikan L dikalikan V dibagi dengan R. Kita masukkan nilainya 0,02 dikali 0,5 dikali 2. Kemudian dibagi dengan 0,02. Lalu kita perkecil 0,02 dibagi 0,02, hasilnya adalah 1. Kemudian tinggal kita kalikan 0,5 dikali 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 1 ampere. Oke sahabat Monedu, jika ada pertanyaan silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah video ini. Nah, sekarang berikutnya menentukan arah arusnya. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar yang sebelah kanan dengan R 0,02 ohm. Kawat digerakkan ke arah kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon dan arah medan magnetnya ditunjukkan dengan titik. Artinya adalah keluar bidang. Atau B-nya mengarah ke luar layar atau ke arah mata pembaca. Nah, untuk menentukannya, maka pertama kita uraikan terlebih dahulu. Ingat bahwa gaya magnet atau gaya Lorentz selalu berlawanan dengan arah kecepatan.
Jika kecepatan arahnya ke kanan, maka gaya Lorentz arahnya ke kiri. Ingat bahwa tadi gaya Lorentz ditunjukkan dengan jari tengah. Jari tengah kita mengarah ke arah kiri. Arahkan jari tengah ke arah kiri. Lalu kemudian arahkan jari telunjuk mengarah ke arah mata. Ayo kita gunakan jari telunjuknya ke arah mata. Jari tengah ke arah kiri, jari telunjuk ke arah mata. Jari tengah kiri, telunjuk ke arah mata. Maka arah jempolnya yaitu akan mengarah ke bawah. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and